السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua. Ya, sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan usaha kita yang datang ke tempat ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i ini menjadikan kita mendapatkan pahala-pahala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap langkah yang kita tujukan ke tempat yang mulia ini. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, pada kesempatan yang lalu ya kita sudah membahas banyak hal tentang hak-hak seorang suami yang semestinya ditunaikan oleh seorang istri, di mana kita sudah sampaikan, ya kita murojaah sedikit secara cepat. Itu yang pertama adalah ta'atus zauji bil ma'ruf. Jadi kewajiban pertama seorang istri yang mesti ditunaikan kepada suaminya adalah mentaati suaminya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, jadi ketaatan seorang istri ya kepada suaminya bahkan melebihi ketaatannya kepada orang tuanya. Ya, melebihi ketaatannya kepada kedua
orang tuanya. Bahkan dalam ibadah-ibadah sunnah, seorang istri tidak diperkenankan untuk melaksanakannya kecuali seizin suaminya. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih. Puasa tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa, itu puasa sunnah, sedangkan suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Begitu pula dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian juga yang kedua, termasuk hak seorang suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri adalah al-qarar fil bait. Itu seorang istri hendaknya yang menetap untuk atau selalu untuk berada di rumahnya. Dan ini sekaligus juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri atau kepada wanita pada umumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi Allah berfirman, wahai para muslimah, ya menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bersolek, berdandan ketika keluar rumah seperti dandanannya wanita-wanita jahiliyah di zaman dahulu. Jadi menetapnya seorang wanita di rumahnya itu sejatinya adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan berarti kemudian ya mengekang kebebasan seorang wanita. Ya, justru ya itu adalah pemuliaan bagi dirinya. Ya. Dan seorang wanita ketika hendak keluar rumah, maka di sana dia mesti untuk minta izin kepada suaminya. Ya. Dan juga kalaupun misalnya mau bekerja, maka itu tetap diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Itu dia ya pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang memang biasa dilakukan oleh wanita. Ya, kemudian juga dia bekerja itu dengan izin suaminya. Kemudian juga tempat kerjanya itu tidak ikhtilaf, ya tidak bercampur antara laki dan perempuan, karena kita tahu mudaratnya sangatlah banyak. Ya, betapa banyak kerusakan-kerusakan yang timbul, betapa banyak rumah tangga yang rusak berawal dari tempat kerja yang campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, dan hendaknya diusahakan ya kerjanya seorang istri itu tidak melebihi jam kerja suaminya. Ya, karena biasanya kalau sama-sama sibuk ya itu seringkali menghilangkan rasa itu sendiri, rasa cinta dan semacamnya. Ya. Dan saya pernah melihat ada sebuah video ya seorang non muslim. Ya, seorang non-muslim, dia mengatakan apa? Ya, dia ini terkenal tidak mengizinkan istrinya untuk kerja di luar. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Kata dia, karena saya tidak ingin istri saya itu berada di bawah perintah orang lain. Karena saya tidak ingin istri saya berada di bawah tekanan orang lain. Ya, karena saya tidak ingin istri saya itu disuruh oleh orang lain. Ya, sehingga kadang memang seperti itu yang terjadi terkadang. Ya, seorang istri lagi di rumah ada perintah dari atasan yang ngerjakan ini, ngerjakan itu. Ya, ada kerjaan sehingga menjadikan kefokusannya untuk memberikan pelayanan kepada suami itu terpecah begitu. Begitu pula untuk mendidik anak-anaknya juga demikian. Ya, maka ucapannya ini perlu juga kita jadikan sebagai pelajaran begitu. Nah, kemudian para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, juga termasuk
hak seorang suami yang kita juga sebutkan pada pekan yang lalu adalah at-tazayyunu lizzauj. Itu seorang istri dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk berhias diri di hadapan suaminya. Ya, tidak atau jangan sampai ketika keluar rumah, masya Allah, dandanannya, giliran di dalam rumah sebaliknya. Ya, justru berhiasnya seorang istri itu untuk suaminya, bukan untuk laki-laki ajnabi, laki-laki asing di luar sana. Ya, dan tentunya kita ingatkan juga bahwasanya bagi para suami hendaknya memodali istrinya. Ya, jangan hanya nuntut tapi misalnya pelit, kikir untuk membelikan alat-alat ya cantikan atau ya sesuatu yang dipakai untuk berhias oleh istrinya. Kemudian juga yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu adalah khidmatul baiti waz zauj. Ya, termasuk hak seorang suami yang mesti dilakukan oleh seorang istri adalah seorang istri diperintahkan untuk berkhidmah, ya, untuk rumahnya, untuk suaminya. Dan ini sesuatu yang sudah biasa dilakukan di zaman para sahabat, ya, oleh para sahabiyat ridwanullahu taala alaihim jami'an. Ya, seperti cerita ya atau kisah dari seorang yang bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau mengatakan, aku ketika menikah dengan Az-Zubair, ya, akulah yang mengurus semuanya. Aku yang biasa mengadon roti, mengadon adonan, ya, kemudian aku yang memberi minum kudanya. Bahkan kata dia, aku yang memberi makan kepada kudanya. Ya, dan aku yang membawa hasil kebun dari tempat berkebun ke rumah, dan Rasulullah SAW pernah melihat aku, kata Asma binti Abi Bakar. Ini kebiasaan para sahabiyat ridwanullahu taala alaihim jami'an. Ya, namun tentunya ini tidaklah mutlak. Tidak mutlak mengurus rumah itu adalah kewajiban seorang istri. Maka seorang suami juga diperintahkan untuk menolong istrinya. Makanya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kebiasaan beliau di rumah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana yakhdumu ahlahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah biasa beliau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh istri-istri beliau. Ya, wa yakhdumu nafsahu, dan kadang beliau yang melayani diri beliau sendiri. Ya, beliau juga yukhayyitu thawbahu, kata Aisyah. Nabi SAW kadang beliau sendiri yang menjahit pakaiannya dan seterusnya. Ya, jadi ya kita katakan pekerjaan rumah itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak pekerjaan seorang istri, namun seorang suami juga semestinya untuk menolong istrinya, begitu. Nah, para ummah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, kita lanjutkan ya beberapa poin lagi sebelum kita masuk pada hak-hak seorang istri terhadap suaminya. Itu termasuk juga hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hifdzu maliz zauj. Ya, jadi seorang istri itu harus ya menjaga harta suaminya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari ya apa yang kalian pimpin.
Begitu pula seorang wanita itu adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban pada apa yang dia pimpin. Wal mar'atu salihatu tattaqillaha fi mali zawjiha. Kata beliau, sesungguhnya wanita atau seorang istri yang salihah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan harta suami, artinya termasuk bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia berusaha menjaga harta suaminya, li'annaha mas'ulatun anhu muhasabatun amamahu wa amama Allah Subhanahu, karena dia akan diminta pertanggungjawaban ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wal qaidu adamul israf, qala ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan di antara bentuk seorang istri yang menjaga harta suami adalah dengan seorang istri itu tidak diperkenankan untuk bersikap boros. Ya, bersikap israf, boros berlebih-lebihan dalam membelanjakan ya harta. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Artinya makanlah kalian dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan. Walaupun ayat ini memang kaitan dengan makan dan minum, ya larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum, tapi maknanya juga bisa diumumkan pada segala hal. Ketika seseorang bersikap boros dalam menggunakan harta, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya termasuk hak seorang suami atas istrinya adalah haqquz zauji fi muhafazati zaujati ala nafsiha. Itu seorang istri ya semestinya untuk menjaga dirinya, yang menjaga kehormatan dirinya, khususnya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Ya, jangan sampai kemudian dia berkhianat terhadap suaminya ketika suami tidak di rumah. Ya dia naudzubillah misalnya ada hubungan dengan laki-laki lain, baik itu dalam bentuk chattingan misalnya, apalagi naudzubillah berjumpa, maka ini bentuk pengkhianatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang saleh itu yang menjaga diri, ya, hafizatun lil ghaib, dia menjaga diri khususnya ketika suaminya tidak ada bersamanya. Ini langsung ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatuhafiz ala nafsiha ibtida'an liimaniha billahi wa salahiha. Maka semestinya bagi seorang wanita untuk menjaga dirinya, pertama karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk dia bertakwa kepada Allah, untuk dia selalu menjaga kehormatan dirinya. Wa thaniyan siyanatan li'irdi zawjiha. Kemudian juga ya dengan dia menjaga kehormatan dirinya, itu secara tidak langsung juga dia telah menjaga kehormatan suaminya. Ya. Nah, kalau seorang istri bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, selain si wanita itu yang buruk pandangan masyarakat terhadap dirinya, ya begitu pula nanti terhadap suaminya. Ya, maka dengan dia menjaga kehormatan dirinya, itu sekaligus dia telah menjaga kehormatan ya suaminya. Fal muslimatu wa'iyatun muqaddiratun lil umur fatura'i syara' Allah fi libasiha wa kalamiha wa mishyatiha. Maka seorang wanita salihah, ya seorang wanita muslimah,
dia selalu berusaha memperhatikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, baik pada pakaiannya, pada cara dia berbicara, wa misyatiha, pada jalannya, wa fi ikhtilatiha, dalam pergaulannya, hatta tuhafidha ala irdiha, dan itu semua dalam rangka dia menjaga kehormatannya. Wa biwujudiz zawji aw adami fayakunu ar-raqib huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik suaminya ada di sisinya, ya ataupun suaminya tidak ada di sisinya, hendaknya dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi setiap apa yang dia lakukan. Ya. Nah, jadi ini yang keberapa ini, yang kesekian ya dari hak-hak seorang suami atas istrinya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu hukukuz zaujah ala zaujiha. Ya, hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Li zaujati hukukun kama anna 'alaiha wajibatun wa hadha muntal 'adl rabbani. Jadi kata beliau, sebagaimana seorang suami memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istrinya, begitu pula di sana ada hak-hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Dan ini salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, dan bagi mereka itu para istri, ya, kebaikan sebagaimana juga yang berlaku pada suaminya. Artinya, sebagaimana seorang istri ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya, begitu pula seorang suami ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya. Nah, begitu pula dalam sebuah hadis yang sahih, ya, ketika Rasulullah SAW mendapati ada seorang sahabat yang dia tidak memberikan hak kepada istrinya. Sahabat ini ahli ibadah, hari-harinya puasa terus, setiap malam salat malam terus, tidak pernah mendekati istrinya, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai istrinya terbengkalai, tidak diperhatikan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini? Innalakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Ya, sesungguhnya untuk kalian atas istri-istri kalian itu ada hak yang harus mereka tunaikan. Begitu pula untuk istri-istri kalian atas kalian itu ada hak-hak mereka yang harus kalian tunaikan. Ya, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tersebut, begitu. Nah, kemudian apa saja hak-hak seorang istri yang mesti ditunaikan oleh seorang suami? Pertama, min haqqiha al-mahru wa huwa miqdarun min al-mal yuktabu fi aqdin nikah bittifaqiz zawjain. Yang pertama, hak seorang istri adalah mendapatkan mahar dari suaminya. Ya, itu ketika berlangsungnya akad nikah, maka di sana mahar itu ya harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Wal mar'atu tastahiqu mahral mithl idza lam yadhkuril mahra atau idza lam yudhkaril mahru fil aqdi. Dan seorang wanita itu berhak mendapatkan mahar yang semisal apabila dalam akad itu tidak disebutkan jumlah maharnya. Mahar semisal maksudnya
dilihat kepada mahar orang-orang terdekatnya. Nah, misalnya dia punya kakak perempuan yang sudah duluan nikah, berapa maharnya? Nah, seperti itu yang kurang lebih dikasih juga untuk adiknya. Kalau tidak disebutkan jumlah maharnya pada saat akad. Ya, tapi kalau sudah ditentukan maka itu yang berlaku. Dan ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah para wanita ya mahar-mahar mereka, dan itu sebagai pemberian sukarela dari kalian para lelaki kepada ya istri-istri kalian. Nah, jadi mahar ini hukumnya wajib ya untuk diberikan oleh suami kepada istrinya, baik secara kontan ataupun kredit ya. Secara ngutang itu dua-duanya diperbolehkan. Nah, kemudian juga dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, di mana ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu." Kata laki-laki itu, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aku barusan menikah, wahai Rasulullah." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asdaqtaha?" Apa mahar yang kau berikan kepada istrimu? Qala waznun wati dhahabin. Kata sahabat ini, aku telah memberikan ya istriku itu emas sebesar biji nuwah itu ya biji biji tanaman secara umum gitu ya, artinya nggak terlalu besar gitu. Kemudian kata Nabi SAW, aulim walau bisyatin, hendaknya engkau mengadakan walimah ya walaupun hanya dengar menyembelih seekor domba. Ya, ini perintah Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut. Artinya syahid dari hadis ini, dalil kita dari hadis ini, ketika sahabat itu mengabarkan dirinya sudah menikah, Nabi SAW nanya, engkau sudah kasih enggak maharnya? Nah, ini menunjukkan mahar itu adalah kewajiban dari seorang suami kepada istrinya. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya a'taqa Safiyatan wa ja'ala itqaha sadaqaha. Ya, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerdekakan Safiyah. Ya, salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Safiyah. Dahulunya Safiyah ini adalah seorang budak. Nah, kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan merdekanya Safiyah itu, dibebaskannya Safiyah itu dari perbudakan itu sebagai mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Safiyah. Ya, untuk menikahi Safiyah. Nah, kemudian wa yajuzu an yakuna al-mahru muajjalan aw muajjala, wa yajuzu an yakuna ba'duhu muajjalan wa ba'duhu muajjal, wal muajjal tastahiqu bil talaq aw bil maut. Kata beliau di sini, mahar itu boleh seperti yang kita katakan tadi, disegerakan atau ditunda pemberiannya, atau sebagian disegerakan, sebagian ditunda, itu semuanya diperbolehkan. Wal aslu fil mari at-taysir wa taqlil, fa huwa min ramzin wa laysa zawad bay'an wala syira'an. Kata beliau, hukum asal pada mahar itu adalah hendaknya dipermudah. Ya, tidak terlalu mahal begitu. Karena sejatinya mahar itu adalah rams, sebagai lambang pernikahan, bukan sebagai bayaran sehingga pernikahan itu dianggap jual beli, sama sekali tidak.
Ya, dan mustahil juga seorang wanita bisa dibeli dengan sekian ya duit, nggak mungkin. Jadi mahar itu bukan bentuk transaksi jual beli, tapi itu hanya sebagai sebagai lambang dari pernikahan begitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang menganjurkan untuk tidak bermahal-mahalan dalam mahar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu ma'unatan. Yang artinya kata Nabi SAW, sungguhnya nikah yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya. Ini sabda Rasulullah SAW ya mengingatkan kepada kita agar tidak terlalu mahal dalam mahar tadi itu. Walaupun ya disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi istri beliau itu rata-rata maharnya 500 dirhamin. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, 500 dirham itu 500 dirham. Ya, dirham itu uang perak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada ulun baca di website Radio Roja, itu kalau dirupiahkan itu kurang lebih belasan juta. Jadi itu maharnya Rasulullah SAW kepada istri beliau ketika menikahi mereka. Begitu pula dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW bersabda, iltamisu walau khataman min hadidin. Kata Nabi SAW, iltamisu, carilah mahar, walaupun itu hanya dalam bentuk cincin besi. Ini kisah ada seorang sahabat yang nikah begitu. Ya, jadi ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini saya ya tidak ada niat untuk menikah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencarikan sahabat yang siap untuk menikah, dan ada seorang sahabat yang siap. Ya, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk mencari mahar walaupun hanya cincin besi. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bertanya kepada salah seorang sahabat, ya ketika dia tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan sebagai mahar, Nabi SAW bertanya kepada dia tentang hafalan Qur'annya. Maka dia katakan, saya punya hafalan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, maka itulah sebagai maharmu untuk calon istrimu itu. Dan calon istrinya meridhoi hal tersebut. Begitu. Artinya untuk mengajari istrinya Al-Quran itu sebagai bentuk maharnya. Jadi mahar itu boleh dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk manfaat. Ya, sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, ya beliau menjadikan mahar ya beliau kepada istri beliau, itu anaknya Nabi Syuaib, menurut sebuah riwayat adalah menggembalakan domba mertua beliau selama 8 tahun. Maka Nabi Musa melebihkan sampai 10 tahun. Ini kan bentuknya manfaat begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hak seorang istri kepada suaminya, an ya'rifa qimataha kamu'minatin salihatin taqiyatin fayahtarimuha wa yudalliluha wa yukrimuha. Jadi seorang suami itu harus betul-betul memberikan perhatian ya kepada istrinya. Ya. Harus betul-betul memberikan kasih sayang kepada istrinya. Ya, betul-betul diperhatikan, tidak hanya nikah kemudian dibiarkan begitu saja terbengkalai. Ya, seorang suami tanggung jawab dalam hal ini. Ya, dia harus betul-betul memuliakan istrinya, yang menghormati, menyayangi, mengayomi istrinya. Dan ini
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Dan ketika seorang suami betul-betul memberikan perhatian kepada istrinya, betul-betul memuliakan istrinya, betul-betul menyayangi istrinya, maka begitu pula nanti istrinya kepada suaminya. Ya, seperti yang kita katakan pada pekan kemarin. Kalau kemarin kita katakan kepada istri, kalau sekarang kita katakan kepada suami, maka wahai para suami, ratukan istrimu, maka istrimu akan merajakan. Biasanya seperti itu. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Jadi sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang salihah. Ini mengisyaratkan kepada para suami, di antara bentuk kasih sayang dan perhatian seorang suami kepada istrinya adalah berusaha untuk membantu istrinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, untuk saling bergandengan tangan dalam saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suaminya jadi suami yang saleh, istrinya jadi istri yang salihah, sehingga mereka insyaallah selain bisa serumah di dunia, bisa juga nanti serumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing harus saling memberikan perhatian dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, wa min haqqil mar'ah husnul mu'asyarah. Begitu pula kata beliau di sini, termasuk dari hak seorang wanita kepada suami adalah kewajiban suami untuk selalu bersikap baik kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi. Yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut sikapnya kepada keluarganya. Jadi lihat, ulangi kata Nabi SAW, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut sikapnya kepada keluarganya, kepada istrinya. Begitu juga tentunya kepada anak-anaknya. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'im. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya. Jadi para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, walaupun sebenarnya ini disampaikan untuk para suami Jadi ukuran baik atau buruknya seorang laki-laki itu adalah dilihat dari bagaimana sikapnya kepada istrinya khususnya. Itu menjadi ukuran baik atau buruknya seorang laki-laki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, begitu. Nah, kemudian selanjutnya para ummahat dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakunna, wa min haqqi zaujah
alla yadhkura az-zawju uyubaha wa la yubshi sirraha. Termasuk juga hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya adalah hendaknya seorang suami itu berusaha menyembunyikan ya uyub, aib-aib, ya kekurangan-kekurangan yang mungkin itu ada pada istrinya. Ya, sebenarnya ini juga berlaku bagi seorang istri kepada suaminya. Ya untuk menyembunyikan aib kalaupun itu ada pada suaminya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya termasuk dari seburuk-buruk orang ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya nanti di hari kiamat adalah seseorang yang dia mendatangi istrinya. Maksudnya dia melakukan hubungan dengan istrinya. Kemudian dia pun menceritakan ya perbuatannya itu kepada orang lain. Harusnya kan perkara-perkara ya seperti itu harus disembunyikan, tidak boleh kemudian diceritakan baik oleh suami ataupun oleh istri. Ya begitu pula kaitan dengan aib kekurangan dari masing-masing pasangan itu hendaknya disembunyikan. Ya tidak kemudian diceritakan baik kepada orang terdekatnya sekalipun. Ya kepada orang tuanya misalnya atau apalagi kepada kawan-kawannya. Ya. Jadi wajib untuk saling menjaga rahasia pasangan masing-masing begitu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian selanjutnya wa min haqqiha an yasmaha laha bil alaqat al-ijtima'iyyah ma'a ahliha wa sadiqatiha ma'al hirsi 'ala al-intibat syar'i fi libasiha. Jadi termasuk dari hak seorang istri juga hendaknya seorang suami itu memberikan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk melakukan alaqah ijtimaiyah. Alaqah ijtimaiyah maksudnya adalah untuk berinteraksi ya dengan masyarakat yang ada. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan wanita itu di rumah terus kemudian suaminya ngelarang keluar, ngelarang kemana, enggak seperti itu juga. Ya, tetap seorang istri diberikan hak ya untuk bersosial dengan orang-orang sekitar. Ya, baik dengan keluarganya misalnya, dengan kawan-kawannya. Ya, itu haknya dia yang semestinya bagi seorang suami untuk mengizinkannya. Ya, untuk memberikannya hak tersebut begitu. Ya, namun tentunya sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Ya, seperti kalaupun dia mau keluar rumah, ya pastikan ya pakaiannya syar'i, ya tidak berdandan seperti dandanan ya wanita-wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu wanita-wanita jahiliyah dan seterusnya. Ya maka silakan. Ya itu haknya dia begitu. Nah, tapi tetap dengan izin suaminya sebagaimana kita katakan di awal tadi. Kemudian yang ketujuh adalah wa min haqqiha an yaghudda at-taraf an sayyi'atiha. Qala ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Termasuk juga hak seorang istri atau suaminya bahwasanya semestinya bagi seorang suami ya untuk selalu berusaha yaghuddu at-taraf an sayyi'atiha. Artinya menutup mata
atau memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan ya atau kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghairahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang suami itu atau seorang mukmin ya jangan sampai membenci seorang mukminah. Ya, jangan sampai seorang suami itu membenci ya seorang mukminah, itu istrinya, gara-gara 1-2 kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena kalaupun dia membenci ada 1-2 bahkan mungkin 10-20 ya dari kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada pada istrinya, pastinya di sana ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada pada istrinya tersebut, begitu. Artinya hendaknya mengedepankan sisi positif yang ada pada pasangan, begitu. Ya, karena kalau kita masing-masing yang mencari kesalahan pasangan kita, maka tidak akan ada habisnya, tidak akan ada selesainya. Karena kita manusia ini memang tempatnya salah. Ya kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera kembali ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tempat khilaf. Manusia itu tempat salah. Maka ketika ya seorang istri melakukan kesalahan, jangan sampai kemudian gara-gara itu suaminya langsung membencinya, ya apalagi tidak tegur sapa misalnya dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya seorang istri kepada suami. Jadi selalu kedepankan ya kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan, begitu. Kemudian juga selanjutnya yang 8, wa min haqqiha an yu'tiha waqtan lil hadits wa lil musamara ma wal ihtimam biha wa bima tuhibbu hatta ta'ummal mawaddah wal mahabbah fil usrah. Kata beliau, termasuk hak seorang istri juga bahwasanya semestinya bagi seorang suami untuk memberikan waktu kepada istrinya untuk ngobrol bareng, ya untuk bercanda tawa, ya dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk membentuk apa? Keharmonisan dalam keluarga, ya dan semacamnya. Itu perlu. Sehingga di rumah itu tidak hanya ya kita hidup serumah, tapi betul-betul hidup bersama, gitu. Kan ada istilah orang hanya tinggal bersama, ada hidup bersama. Beda kan? Kalau tinggal bersama, dia satu rumah, satu atap. Ya cuman ketika suaminya misalnya pulang kerja, udah istrinya bisa bukakan pintu pergi, ya ngurus urusannya sendiri. Suaminya masuk rumah udah sibuk dengan urusannya sendiri, mungkin masing-masing main HP ini. Dia mengerjakan kewajibannya iya, tapi nggak ada yang lebih dari itu. Sehingga yang ada cuman satu rumah tok. Ya. Tidak hidup bersama jadinya. Kan beda kalau hidup bersama gitu. Dengan tinggal bersama. Yang kita inginkan itu adalah hidup bersama. Jadi ketika di rumah itu ya ada kalanya kemudian ngumpul ya dengan anak-anak ya, atau mungkin antara suami dengan istrinya, ada kalanya ngobrol, canda tawa dan seterusnya. Ya, tidak kemudian masing-masing sibuk dengan urusannya, begitu. Nah, dan ketahuilah ya, canda tawa suami istri itu sejatinya akan mendatangkan pahala bagi mereka. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya termasuk dari hak seorang istri adalah an-nafaqah allati tashmalu at-ta'ama wal kiswa was sakan. Ini ya, hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah seorang suami wajib memberikan nafkah ya kepada istrinya, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Jadi mencari nafkah itu sejatinya adalah hak suami. Adalah kewajiban suami, adalah hak istri. Ya, maka dikatakan seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, maka jangan dijadikan sebagai tulang punggung. Artinya apa? Jangan seorang istri, seorang wanita yang disuruh bekerja, suaminya di rumah, kebalik seperti itu. Jadi kewajiban mencari nafkah itu adalah bagi suami. Hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, tentunya sesuai dengan kemampuan suaminya. Ya, ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang sahih, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ya, sesungguhnya di antara hak istri-istri kalian yang wajib kalian tunaikan wahai para laki adalah hendaknya kalian memperbagus kepada mereka dalam perkara pakaian-pakaian mereka ataupun pada makanan mereka. Ya, begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Ya, wahai para suami, sesungguhnya hak-hak istri kalian yang wajib kalian tunaikan, bahwasanya kalian wajib memberikan nafkah kepada mereka itu dalam bentuk pakaian ataupun yang lainnya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Nah, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Maka dalam riwayat yang lain juga ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dilakukan kepada istrinya. Apa hak istrinya yang harus dia tunaikan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaksuha idza tasaita wa tut'imaha idza ta'imta. Itu hak istrimu yang wajib engkau tunaikan adalah hendaknya engkau memberinya pakaian ketika engkau berpakaian, memberinya makanan ketika engkau makan. Ini isyarat ya, agar jangan sampai kemudian seorang suami di luar sana senang-senang makan mewah, kemudian istrinya dibiarkan di rumah ya makan seadanya. Ya, jadi harus seorang suami itu makan seperti apa yang dimakan oleh istrinya. Begitu pula dalam sisi pakaian dan yang lainnya, tempat tinggal dan seterusnya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagi para suami, ya, beliau mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Yang artinya cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maksudnya istri dan anak-anaknya. Ya, ketika seorang itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anak, itu cukup ya dikatakan seorang itu sebagai pendosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini sekali lagi peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika misalnya qadarullah terjadi perceraian, khususnya kaitan dengan nafkah untuk anak. Ya, nafkah untuk anak itu sejatinya tetap kewajiban bagi suami. Ya, kewajiban suami, sama sekali bukan kewajiban seorang istri untuk memberikan nafkah kepada anak-anak.
Yang kita saksikan di masyarakat kita ini sering terjadi kezaliman. Ya, banyak laki-laki yang berbuat zalim ketika pisah dengan istrinya, istrinya sendiri yang mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Ya, dan itu sebuah kezaliman dari seorang laki-laki. Ya, nafkah itu sama sekali bukan tanggungan seorang istri ataupun keluarga istrinya. Nafkah itu sejatinya adalah tanggungan dari seorang suami, dan kalau suaminya sudah nggak ada, maka itu tanggungan dari keluarga dari pihak suami. Kalau kakeknya masih ada, maka kakeknya. Kalau paman-pamannya masih ada, maka paman-pamannya yang menanggung. Ketentuan syariat demikian sebenarnya. Ya, sama sekali bukan kewajiban seorang istri atau dari pihak keluarga istri. Ya, tapi kalau mereka ingin memberi sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau kita berbicara kewajiban nafkah itu, maka itu adalah kewajiban suami, dan kalau suami sudah tiada itu dibebankan kepada keluarga suami. Ya Allah taala alam. Mungkin ini yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Ya, ada pertanyaan.